Sobat sahamku, saya akan mengajak Anda mengamati salah satu bank terbesar yang merupakan badan usaha milik negara dengan kategori bank buku 4. Dalam pelayanannya, bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan, termasuk perbankan retail, perbankan korporat, perbankan investasi, dan perbankan syariah. Mereka menawarkan produk dan layanan seperti tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, layanan treasury, dan manajemen aset. Di samping itu, dengan berbagai produk dan layanan, bank ini memiliki portofolio yang beragam yang akan membantu mereka bertahan dalam berbagai kondisi pasar. Video ini sekaligus menanggapi permintaan analisa atas valuasi perusahaan beberapa waktu yang lalu. Kita akan amati struktur aset dan modalnya, kekuatan ekuitas dan liabilitas, kemudian pendapatan serta laba. Kita akan amati bagaimana pasar memberikan apresiasi atas kinerja perusahaan ini. Apakah secara valuasi masih murah, wajar atau sudah mahal untuk kita koleksi sahamnya? Mari kita mulai. Adalah PT Bank Mandiri Tbk, bank yang berhasil mencatatkan total asetnya sebesar Rp1.963,987 triliun pada kuartal kedua tahun 2023 ini. Aset itu berupa aset lancar sebanyak Rp639,379 triliun. Kemudian dana simpanan nasabah sebesar Rp1.324 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan asetnya, bank ini berhasil tumbuh rata-rata 13,6% per tahunnya. Dari total aset yang dikelola, Bank Mandiri mengalokasikan asetnya untuk ekuitas atau modal kerja sebesar 12,9% atau sebesar Rp255 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan ekuitasnya, bank ini berhasil secara konsisten tumbuh rata-rata sebesar 8,5% per tahun. Selanjutnya dari sisi pendapatan, Bank Mandiri berhasil membukukan pendapatan rata-rata per tahun sebesar Rp127,777 triliun, dengan rasio pertumbuhan rata-rata sebesar 6,7% tiap tahunnya. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal kedua ini, pendapatan Bank Mandiri tercatat sebesar Rp83,475 triliun. Dan jika disetahunkan maka prediksi pendapatannya mencapai Rp166,960 triliun sampai akhir tahun nanti. Artinya, pencapaian di tahun 2023 ini naik sebesar 11,9% lebih tinggi dari pendapatannya di tahun lalu. Dari sisi laba kotor, Bank Mandiri mencatatkan rasio laba kotor terhadap pendapatan rata-rata sebesar 78,1%. Sedangkan untuk laba kotor di tahun 2023 ini, diprediksi mencapai Rp133,183 triliun. Angka ini naik 6,8% dari tahun lalu sebesar Rp124,651 triliun. Untuk laba bersihnya, Bank Mandiri diprediksi mencatatkan laba bersih pada tahun 2023 ini sebesar Rp50,463 triliun. Jumlah ini merupakan jumlah laba bersih yang disetahunkan, di mana sampai dengan kuartal kedua ini laba bersihnya telah mencapai Rp25,231 triliun. Artinya, prediksi laba bersih ini naik sebesar 22,6% dari laba bersih di tahun sebelumnya. Selanjutnya mari kita amati seberapa besar perusahaan ini menghasilkan laba di setiap lembar sahamnya. Dalam perjalanannya, PT Bank Mandiri Tbk secara konsisten memberikan imbal hasil untuk ekuitas atau ROE di angka 13% per tahun dan imbal hasil atas asetnya ROA rata-rata sebesar 2%. Pada tahun 2023, Bank Mandiri diprediksi mendapatkan ROE sebesar 20% atau naik 21,3% dari tahun lalu. Sedangkan ROA pada tahun ini diprediksi sebesar 2,6% atau naik 27,1% dari tahun lalu. Sobat sahamku, dari data historisnya, PT Bank Mandiri Tbk berhasil mencetak laba di setiap lembar sahamnya rata-rata Rp596. Sedangkan rasio pertumbuhannya rata-rata berada di angka 20,4% tiap tahunnya. Di tahun 2023 ini, laba bersih per lembar saham atau EPS Bank Mandiri diprediksi mencapai angka Rp1.081. Ada potensi kenaikan sebesar 22,7% dari EPS tahun lalu, di mana prediksi ini berdasarkan EPS sampai dengan kuartal kedua ini sebesar 541 yang kemudian kita setahunkan. Sekarang mari kita amati bagaimana pasar memberikan apresiasi atas kinerja perusahaan ini. Sobat sahamku, sebagai perusahaan Tbk yang melantai di Bursa Saham Indonesia,
PT Bank Mandiri Tbk rata-rata mendapatkan apresiasi oleh para investor di harga 7.290-an dengan PE rasio 12 kali, PBV 1,6 kali. Pada saat video ini dibuat, saham Bank Mandiri dengan kode saham BMRI ini berada di harga Rp5.925. Harga ini berada di PE rasio 10,9 kali, PBV 1,08 kali. Rasio ini jika kita mengacu kepada EPS yang tercapai di kuartal kedua ini. Namun jika mengacu kepada EPS yang telah disetahunkan sampai akhir tahun, maka BMRI berada pada PE rasio 5,4 kalinya. Sedangkan rata-rata PE rasio saham BMRI adalah di 12 kali. Saya akan mengajak Anda berspekulasi atas prediksi harga sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Dengan pertimbangan potensi kenaikan EPS sebesar 20% dari tahun lalu, dan PBV yang masih berada di rasio 1 kali, maka harga 7.320 seharusnya mudah dicapai. Harga ini berada pada posisi PE rasio 13,5 kali, PBV 1,3 kali. Sedangkan secara historis EPS di tahun 2019, di mana pada saat itu EPS saham BMRI sebesar Rp588, saham BMRI diapresiasi di PE rasio 13 kali. Atau kita setarakan saja dengan PE rasio yang sama tahun lalu di 11,3 kalinya, maka target optimis di harga 12.190 dengan PE rasio 11,2 kali PBV 2,2 kali, bisa dikatakan masih wajar. Demikian analisa saham PT Bank Mandiri Tbk, semoga bermanfaat, salam investasi.